Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainiyah Azmi Maulida dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks argumentasi. Teks argumentasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat penulis itu benar dengan cara memberikan alasan, data, dan juga fakta yang logis. Pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat seseorang tentang suatu masalah, lalu didukung dengan alasan atau bukti yang kuat agar pembaca ini percaya. Fokusnya bukan sekadar opini, tapi opini yang disertai argumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Contoh sederhananya adalah penggunaan sepeda motor listrik perlu ditingkatkan karena lebih ramah lingkungan. Pernyataan ini dapat disebut sebagai tesis atau pendapat awal. Tujuan dari teks argumentasi yang pertama untuk meyakinkan pembaca, yang kedua untuk membuat pembaca menerima pandangan dari penulis, dan yang ketiga memberikan alasan logis terhadap suatu isu. Ciri-ciri teks argumentasi juga terbagi menjadi 4. Yang pertama mengandung pendapat atau pernyataan sikap atau yang bisa kita sebut dengan tesis. Yang kedua adanya alasan dan bukti berupa fakta, data, hasil penelitian atau contoh nyata. Yang ketiga, gaya bahasa yang bersifat logis, tidak emosional, dan yang keempat diakhiri dengan penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh singkat dari teks argumentasi. Membiasakan membaca buku perlu ditanamkan sejak dini. Itu termasuk ke dalam tesis. Membaca dapat meningkatkan daya pikir, memperluas wawasan, dan meningkatkan kosakata. Menurut UNESCO, minat baca yang baik berkaitan dengan kemampuan akademik. Selain itu, anak yang terbiasa membaca biasanya lebih cepat memahami pelajaran di sekolah. Itu termasuk ke dalam argumentasi. Karena manfaatnya besar, kebiasaan membaca harus dibangun sejak kecil dan didukung oleh lingkungan keluarga maupun sekolah. Itu termasuk ke dalam kesimpulan. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh soal. Yang pertama, penggunaan transportasi umum harus lebih digalakkan. Selain lebih murah, transportasi umum juga dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan. Jika masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi, kualitas udara kota akan meningkat. Pertanyaannya, bagian yang menunjukkan argumentasi adalah yang pertama A, penggunaan transportasi umum harus lebih digalakkan. Yang B, selain lebih murah, transportasi umum dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan. Yang C, jika masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi, kualitas udara kota akan meningkat. Dan yang D, semua jawaban benar. Yang paling tepat adalah jawaban B. Selain lebih murah, transportasi umum dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan. Kenapa yang B? Karena pilihan B itu berisi alasan dan bukti mengapa transportasi umum harus digalakkan. Itu adalah inti dari sebuah argumentasi. Contoh soal yang terakhir, ciri teks argumentasi yang utama adalah A. Penulis hanya menampilkan cerita pengalaman. Yang B. Penulis memaparkan langkah-langkah melakukan sesuatu. Yang C. Penulis memberikan pendapat dan alasan yang logis. Dan yang D. Penulis menampilkan dialog antar tokoh. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu penulis memberikan pendapat dan alasan yang logis. Karena ciri utama teks argumentasi adalah pendapat atau alasan dan juga bukti yang logis. Pilihan lain adalah ciri teks narasi, prosedur, atau drama sehingga tidak sesuai. Jelaskan mengapa sebuah teks argumentasi tidak boleh hanya berisi pendapat tanpa dilengkapi alasan dan bukti yang kuat. Teks argumentasi tidak boleh hanya berisi pendapat karena pembaca membutuhkan dasar logis untuk menerima pandangan penulis. Jika hanya opini, teks menjadi tidak meyakinkan. Bukti dan alasan membuat argumen objektif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mengapa dalam teks argumentasi sering digunakan fakta ilmiah, data statistik, atau hasil penelitian? Fakta ilmiah, data statistik, dan hasil penelitian digunakan untuk memperkuat klaim penulis agar lebih kredibel. Data objektif memberikan dasar nyata yang sulit dibantah, sehingga pembaca lebih percaya bahwa pendapat penulis valid dan rasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.